Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Saripaini, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, konsentrasi bimbingan dan konseling Islam. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review yang telah saya susun dengan tema pengembangan konsep diri dalam bimbingan dan konseling Islam. Nah, adapun yang melatar belakangi melakukan kajian ini yakni fenomena bullying. Tindakan perundungan atau bullying telah menjadi fenomena sosial yang telah akrab dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana tindakan ini telah merambah ke dalam dunia pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat fungsi pengembangan pembelajaran dan pembudayaan kini telah mengenal istilah bullying. Nah, perilaku bullying contoh sederhananya yakni seperti memanggil seorang dengan yang bukan namanya, kerap mengusik kehidupan latar belakang keluarga, terus menghina kekurangan fisik yang dimiliki oleh orang tersebut, misalnya dengan pemberian gelar pendek, hitam, dekil, kumal, dan lain sebagainya. Bahkan tindakan ini bisa sampai terjadi kontak fisik. Nah, hal-hal demikian mungkin hanya dianggap candaan biasa atau sepele di kalangan anak-anak. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak dapat dipandang sebelah mata, di mana hal tersebut, dari perilaku tersebut mungkin saja sangat memungkinkan siswa atau korban bully ini akan mengalami trauma. Ia akan malu, kehilangan kepercayaan diri, menjadi pemurung, bahkan bagi siswa akan berdampak pada penurunan prestasi belajarnya. Nah, tentu kita tidak mau hal itu terjadi. Jadi dia akan mempersepsikan dirinya dengan hal-hal yang negatif berdasarkan pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga akan berpengaruh pada konsep dirinya dan membawa dirinya kepada konsep diri yang negatif. Nah, konsep diri sendiri dapat kita definisikan sebagai identitas dari pemikiran individu dan perasaan yang dimiliki atau referensi untuk dirinya sendiri sebagai objek. Nah, demikian. Sementara di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk memiliki konsep diri yang jelas. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam kajian ini saya menawarkan solusi bimbingan dan konseling Islam dalam setting kelompok. Nah, mengapa saya memakai bimbingan dan konseling Islam? Karena di sini kita akan melibatkan aspek spiritual dalam memaksimalkan healthy mind atau jiwa yang sehat. Nah, kita pakai setting kelompok karena di dalam kelompok kita akan menyediakan wadah bagi konseli untuk menemukan laboratorium untuk membangun kepercayaan diri, membangun hubungan sosial dengan masyarakat lain, atau dalam kata lain kita akan memberikan miniatur masyarakat dalam kehidupan yang sebenarnya untuk dia dapat bersosialisasi atau merefleksikan diri di dalam kelompok tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang tersebutlah saya menyusun artikel yang berjudul Bimbingan dan Konseling Islam dalam Setting Kelompok untuk Meningkatkan Konsep Diri Positif pada Remaja Korban Bullying. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yakni dengan menganalisis artikel yang relevan yang berfokus pada penanganan konsep diri remaja korban bullying dengan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, adapun kata kunci yang saya gunakan untuk melacak artikel yakni bimbingan dan konseling kelompok, bimbingan dan konseling Islam, konsep diri positif, dan bullying.
Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan 13 artikel yang saya input dari Google Scholar yang diterbitkan pada 6 tahun terakhir. Oke, dari situ kita temukan bahwa saya menghimpun 5 artikel terkait hubungan perilaku bullying dengan konsep diri. Nah, pertama yang akan saya tampilkan adalah penelitian Rosi Hairunisa yang dilakukan pada tahun 2015, di mana di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 2 dari 5 responden yang mengalami bully mendapati konsep diri yang positif, sementara 3 orang lainnya mendapati konsep diri yang negatif. Pada tahun 2019, Holifa melakukan penelitian terkait di mana ia menganalisis dan hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh bullying terhadap konsep diri ini sebesar 5,8%. Nah, pada tahun 2015, Saraswati dan Sawitri juga melakukan penelitian terkait dengan hubungan perilaku bullying dan dengan konsep diri, di mana hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi konsep diri siswa, maka akan semakin rendah perilaku bullying yang akan diterimanya. Next, selanjutnya pada tahun 2016, Herdianti juga melakukan penelitian terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang memiliki konsep diri positif akan cenderung terhindar dari perilaku bully. Sementara siswa yang memiliki konsep diri yang negatif akan cenderung menjadi korban bully. Nah, berkenaan dengan itu, Aditya dan Rusmawati melakukan penelitian tahun 2018 dengan hasil bahwa 15,2% intensi perilaku bullying adalah disumbangkan dari konsep diri. Demikian penelitian tentang hubungan perilaku bullying dan konsep diri yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak semua siswa yang menjadi korban bullying akan mengalami konsep diri yang negatif, di mana kita ketahui dari hasil analisis tadi bahwa bullying itu memang dapat mempengaruhi konsep diri siswa. Selain itu, ada keterkaitan bahwa siswa yang memiliki konsep diri positif akan cenderung terhindar dari perilaku bullying. Sementara siswa yang memiliki konsep diri negatif akan cenderung menjadi korban bullying dan bahkan dia berpotensi untuk menjadi pelaku bullying. Itu yang dikhawatirkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya menghimpun 5 artikel terkait bimbingan dan konseling kelompok dalam meningkatkan konsep diri positif. Di mana pertama saya menampilkan di sini penelitian Hadi Widodo tahun 2019. Hasilnya menunjukkan semakin sering mengikuti bimbingan kelompok, maka siswa akan mengalami peningkatan dalam konsep diri positif. Selanjutnya Maharani dan Ningsi tahun 2015 juga melakukan penelitian terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa konsep diri rendah atau negatif dapat ditangani oleh layanan konseling kelompok dengan teknik assertive training yang dibuktikan dengan peningkatan 40,16 peningkatan konsep diri positif. Nah, itu angka yang cukup tinggi. Kemudian pada tahun 2014 Rosa dan Rahmayati juga melakukan penelitian. Hasilnya menunjukkan konseling kelompok dapat meningkatkan konsep diri siswa di sekolah. Hasbi juga melakukan penelitian mengenai konseling kelompok dengan menggunakan konseling kelompok, di mana ia hasilnya menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dengan metode pola pikir pemecahan masalah atau PPM efektif untuk meningkatkan pemikiran rasional siswa korban bullying di SMA. Nah, penelitian ini memang tidak berfokus pada penyelesaian masalah untuk meningkatkan konsep diri positif. Akan tetapi bahan-bahan yang ada sangat membantu saya dalam menganalisis keefektifan konseling kelompok dalam
menangani kasus korban bullying. Nah, selanjutnya penelitian terkait juga dilakukan oleh Mustiani tahun 2019, di mana dia menyebutkan bahwa konseling kelompok cognitive behavior tepat dan sesuai dengan karakter siswa yang akan mampu menghantarkan perubahan yang berarti dalam perkembangan konsep diri positif. Nah, dari kelima artikel tersebut dapat kita pahami secara general bahwa bimbingan dan konseling dalam setting kelompok menunjukkan keefektifan dalam meningkatkan konsep diri siswa korban bullying. Nah, berikut saya menghimpun 3 artikel terkait dengan konsep bimbingan dan konseling Islam, di mana penelitian pertama saya tampilkan Bukhari tahun 2014 melakukan riset terkait dakwah melalui bimbingan dan konseling Islam, di mana berdasarkan hasil analisis atau deskripsi yang dilakukan oleh Bukhari ini, menurutnya bahwa dakwah harus dikemas dengan metode yang tepat, faktual, dan kontekstual. Nah, berdasarkan pengkajiannya, maka Bukhari menyimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam adalah satu pendekatan yang tepat untuk menyampaikan pesan dakwah tersebut. Nah, Fernando dan Rahman tahun 2016 juga melakukan penelitian dengan menggunakan konsep bimbingan dan konseling Islam, di mana penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan konsep PKI melalui pendekatan SFBT atau Solution Focus Brief Therapy sebagai upaya untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang memiliki perilaku prokrastinasi atau melakukan penundaan pengerjaan tugas seperti itu. Nah, SFBT ini adalah satu bentuk terapi singkat di mana konseli dibantu untuk memunculkan dan merekonstruksi solusi pada problem. Nah, SFBT Islami esensinya adalah terletak pada tahap konseling yang berfokus pada solusi. Jadi, dalam SFBT Islami, konseling itu diarahkan untuk menemukan solusi berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya penggunaan konsep PKI juga dilakukan oleh Doras tahun 2016, di mana konsep PKI digunakan untuk mengatasi remaja yang terjerumus dalam perilaku homoseksual. Nah, di sini Doras ini menganalisis kira-kira pendekatan apa saja dan bagaimana penanganan kasus tersebut. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, Doras menyimpulkan pemberian bantuan dapat dilakukan dengan penanganan individual yang dilakukan oleh konselor atau psikolog dengan menggunakan konsep pemberian nasihat atau petunjuk. Sementara itu, di dalam BKI, kasus tersebut dapat ditangani dengan metode dakwah fardiyah untuk membentuk pribadi muslim yang sempurna. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai bullying. Nah, berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa perilaku bullying memiliki keterkaitan dengan konsep diri, baik dari sisi pelaku maupun dari sisi korban. Di mana dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa individu yang memiliki konsep diri rendah karena pernah menjadi korban bullying atau mendapatkan perilaku keras dari keluarga, masyarakat, atau teman akan berpotensi untuk menjadi pelaku bullying. Nah, sementara itu dalam kajian lain ditemukan pula bahwa tindakan bullying dapat mempengaruhi konsep diri apabila individu itu tidak mampu menunjukkan kesesuaian perilaku dengan identitasnya. Nah, kembali lagi kita definisikan konsep diri secara umum adalah evaluasi individu mengenai diri sendiri, penilaian atau penaksiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Sederhananya, konsep diri itu adalah pandangan individu terhadap dirinya sendiri mengenai siapa dia, apa perannya dalam lingkungan, dan apa yang ia inginkan. Demikian.
Nah, mengapa sih penting kita meningkatkan dari konsep diri yang negatif menjadi konsep diri yang positif? Nah, konsep diri itu tumbuh dari masa kanak-kanak, kemudian dapat terus berkembang sepanjang hidup manusia. Jadi ini sangat memungkinkan untuk kita maksimalkan menjadi konsep diri yang positif. Nah, kenapa sih harus positif? Karena individu yang mengalami konsep diri yang negatif akan cenderung menjadi sosok yang menanggapi segala sesuatu dengan pandangan yang negatif. Ia akan merubah secara terus-menerus konsep dirinya itu secara kokoh dengan cara mengubah atau menolak informasi baru yang dari lingkungannya terhadap dirinya. Nah, oleh sebab itu kita akan meningkatkan konsep dirinya menjadi positif agar individu tersebut dapat menghadapi sesuatu dengan positif. Nah, individu yang kemudian ia dapat memahami serta menerima berbagai macam fakta tentang dirinya. Nah, ia akan tumbuh menjadi sosok yang percaya diri dan memiliki keyakinan dalam bertindak. Demikian gambaran ketika seorang berada pada konsep diri yang positif. Kemudian saya mengangkat konsep bimbingan dan konseling Islam sebagai tawaran dalam pemecahan permasalahan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara definisi BKI adalah pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam yang berusaha untuk memberikan bantuan kepada seorang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin dalam menjalankan tugas kehidupannya dengan pendekatan agama. Nah, konsep BKI yang kita pakai di sini ialah pengembangan bimbingan dan konseling Islam dalam proses pemberian bantuan dapat ditampilkan melalui solusi, nasihat, dan arahan yang diberikan kepada konseli. Nah, bantuan yang diberikan tidak hanya melepaskan konseli dari permasalahan psikologis, melainkan akan menghantarkan konseli kepada pemahaman agama sebagai fitrahnya. Dalam penelitian ini, dalam artikel ini saya susun dengan setting kelompok. Nah, berdasarkan literatur review yang saya dapatkan bahwa penggunaan bimbingan dan konseling kelompok merupakan salah satu metode yang tepat dan efektif untuk meningkatkan konsep diri remaja. Karena melalui bimbingan dan konseling kelompok, anggota kelompok dapat merefleksikan dirinya dengan adanya situasi kelompok. Dia dapat merefleksikan diri, terus mendapatkan dukungan dari teman-temannya sesama anggota kelompok sebagai terapi untuk pribadinya saat itu. Nah, selain itu suasana kelompok juga ditujukan untuk membantu konseli agar aktif dan dinamis dalam interaksi dan komunikasi, sehingga harapannya untuk menghantarkan ia pada persepsinya bahwa persepsi orang lain terhadap dirinya itu positif dan dia bisa menilai dirinya secara positif. Nah, dan hal tersebut berpotensi untuk menghantarkan dia pada peningkatan konsep diri yang positif pula. Nah, demikianlah penjelasan pemaparan dari saya terkait artikel yang telah saya susun. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.